Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Catur, perkenalkan nama saya Ilyas Andika dengan NIM 22 04 01 07 02 05, berasal dari kelas IT 203 Program Studi Informatika semester 1. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi UTS struktur data algoritma. Di sini saya mengambil materi array atau larik yang terdapat pada tugas 1 sebelumnya. Nah, langsung saja. Yang pertama, array itu sendiri apa? Array atau juga dikenal sebagai larik adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan tertentu. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Kemudian, karakteristik array. Yang pertama, tipe data dalam setiap array merupakan tipe data yang seragam. Semua elemen dalam array memiliki tipe data yang sama, seperti integer, float, string, atau tipe data lainnya. Kemudian indeks. Indeks setiap elemen dalam array diidentifikasi oleh indeks yang dimulai dari angka 0. Indeks menggambarkan posisi relatif elemen dalam array dan digunakan untuk mengakses atau memanipulasi elemen tersebut. Jadi ketika kita ingin mengakses, mengubah atau memanipulasi sebuah array, kita menghitung urutan array itu dari angka 0. Kemudian contiguous memory allocation. Elemen-elemen dalam array ditempatkan secara berurutan dalam memori. Seperti yang disebutkan di awal tadi, elemen-elemen dalam array itu dimulai dari indeks 0 dan berurutan sampai ke indeks panjang array tersebut. Kemudian terdapat beberapa operasi umum yang dilakukan di dalam array. Yang pertama, akses elemen atau get, atau yang biasa disebut get, yaitu mengakses nilai atau elemen tertentu dalam array menggunakan indeks. Kemudian penugasan elemen atau biasa disebut set, yang berarti mengganti nilai atau elemen tertentu dalam array dengan nilai yang baru. Kemudian penambahan elemen atau push, menambahkan elemen baru ke array. Selanjutnya penghapusan elemen atau disebut pop, menghapus elemen dari array. Kemudian perulangan elemen atau loop, gunanya untuk melakukan iterasi melalui seluruh elemen dalam array. Kemudian bagaimana implementasi operasi array dalam Python? Yang pertama tadi kita sebutkan yaitu akses elemen atau get. Di sini terdapat sebuah baris kode yang menjelaskan bagaimana cara melakukan get pada sebuah array dalam bahasa pemrograman Python. Di atas ini saya membuat sebuah variabel bernama R1 yang berisi sebuah array yang elemennya terdiri dari 1, 2, 3 yang memiliki panjang 3 elemen dan indeks pertama 0 dan indeks terakhir yang kedua. Kemudian di bawah saya deklarasikan sebuah function yang bernama function get yang berparameter array dan indeks. Parameter indeks ini akan digunakan untuk mengecek apakah indeks yang dipilih kurang dari 0 atau indeks yang dipilih atau yang dimasukkan lebih dari panjang array tersebut, lebih dari sama dengan. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena jika ingin memanggil array yang paling terakhir, itu pastinya kita tidak menggunakan indeks ketiga, melainkan indeks kedua. Dalam kasus ini, di dalam variabel array 1. Kemudian jika kondisi tadi terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan atau memberikan error kepada programmer bahwa indeks out of range atau indeks tidak ditemukan. Namun jika indeks tadi ditemukan, maka akan mereturn sebuah array
yang dimana array tersebut akan mengambil sesuai dengan indeks yang dimasukkan oleh user. Kemudian di bawah sini saya buat print agar terlihat dan menggunakan function get dengan argumen array 1 dan indeks ke 1. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa langsung praktik di get. Ini ketika dijalankan, maka akan mengambil elemen dalam array yang elemen indeks ke 1 yaitu angka 2. Kemudian selanjutnya penugasan elemen atau set, yaitu mengganti nilai atau elemen tertentu dalam array dengan nilai yang baru. Mungkin langsung saja untuk prakteknya. Mana ini? Set. Yang pertama sudah pasti saya akan membuat sebuah array. Seperti itu tadi, array 1 dengan elemen-elemen 1, 2, 3. Kemudian di sini saya akan memberikan sebuah perintah print untuk menampilkan array sebelum di set. Seperti ini. Kemudian di sini saya membuat function bernama set dengan parameter array, index dan value. Yang dimana kita cek terlebih dahulu apakah array tersebut itu ada. Dengan seperti kondisi yang seperti tadi, yang dimana jika indeks kurang dari 0 atau indeks lebih dari sama dengan panjang array, maka akan menghasilkan error index of odd range. Jika tidak, maka array sesuai dengan indeks yang diisikan akan tergantikan dengan value yang diisikan pada argumen. Contohnya seperti ini. Set array 1, kemudian indeks ke 1, dan value-nya 5. Maka di sini akan terdapat array sesudah set, maka angka 2 yang dimana 2 itu di posisi indeks ke 1, indeks 1, maka akan tergantikan dengan value 5. Seperti 1, 5, dan 3. Kemudian untuk implementasi selanjutnya yaitu penambahan elemen atau push, yaitu menambahkan elemen baru ke dalam array. Di sini saya deklarasikan sebuah variabel berisi array kosong. Kemudian saya buat function push yang di mana berisi parameter array dan value. Function ini akan menjalankan sebuah statement dari Python sendiri yaitu append. Kemudian jika kita menggunakan function push ini dengan berisi argumen array 1 yaitu memanggil variabel array 1 dan mengisikan atau memberikan value dengan string 1, maka jika ini dijalankan akan keluar bahwa array 1 ini berisi sebuah elemen string 1. Oke, selanjutnya yaitu implementasi penghapusan elemen atau pop, yaitu menghapus elemen dari sebuah array. Langsung saja. Untuk pop, sama seperti set, saya membuat sebuah array. Saya menampilkan array sebelum operasi pop. Kemudian saya membuat function pop yang menggunakan parameter array dan dicek apakah panjang dari sebuah array itu sama dengan 0 atau tidak. Jika array tersebut memiliki panjang 0, maka secara otomatis array tersebut merupakan array yang kosong. Maka ketika array tersebut kosong akan menimbulkan error index of range atau indeks tidak ditemukan. Namun jika sebuah array tersebut tidak kosong, maka dia akan melakukan operasi array pop, yang dimana array pop itu akan menghapus elemen paling atas, elemen paling terakhir yang berada di array, yang sebenarnya return tidak diperlukan.
Kemudian saya akan panggil function call tersebut dengan menggunakan argumen array 1. Maka ini akan menjalankan fungsi-fungsi ini terhadap array yang saya buat tadi. Seperti ini. Array sebelum di pop, dia lengkap 1, 2, dan 3. Tetapi ketika sesudah di pop, maka dia akan hanya menampilkan 2 elemen. Karena elemen terakhir telah dihapus. Kemudian untuk perulangan elemen atau disebut loop, atau biasa juga kita sebut iteration. Melakukan iterasi melalui seluruh elemen dalam array. Apa gunanya? Ya, ketika kita mendapatkan sebuah array yang berisi beberapa elemen, untuk menampilkannya di sebuah aplikasi atau sebuah website, maka kita tidak bisa langsung serta-merta menampilkan print fruits. Jadi solusinya, kita akan melakukan iterasi atau perulangan, di mana for, kita ambil iterasi yang per elemennya dinamakan fruit, di dalam variabel fruits yang berisi 3 elemen, yaitu banana, watermelon, and grape. Kemudian ketika fungsi ini dijalankan, maka dia akan menulis baris kode per elemen dari array fruits, yaitu banana, watermelon, dan grape. Oke, baik. Mungkin itu saja. Jika terdapat kata-kata yang kurang dipahami, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.